Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada sapaan pagi HKBP Kebon Jeruk pada hari ini, Kamis 7 April 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Saya bacakan demikian. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara-saudara, dalam perjalanan gereja di dunia ini, gereja tidak terlepas dari banyaknya tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan. Tantangan-tantangan yang sering dihadapi gereja adalah munculnya para pengajar-pengajar sesat. Para pengajar-pengajar sesat ini bukan hanya datang dari luar, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang di dalam gereja itu sendiri. Secara khusus, pada abad pertama, gereja menghadapi ajaran sesat, yaitu aliran Gnostik. Aliran Gnostik ini mengatakan bahwa Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini dalam bentuk atau dalam tubuh manusia itu tidak mereka percayai. Karena menurut ajaran Gnostik, segala hal yang menjadi atau datang sebagai materi itu berarti adalah berdosa. Oleh karena itu, mereka mengatakan percaya kepada Allah, tapi tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai anak Allah, dan sebagai yang datang untuk memberikan keselamatan kepada dunia ini. Saudara-saudara, tentu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka mengatakan percaya kepada Allah, tetapi menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat? Karena Yesus itu adalah berasal dari Allah. Yesus itu adalah anak tunggal Allah, di mana Allah memberikan anaknya Yesus Kristus menderita dan sampai mati di kayu salib, karena begitu besar kasih Allah, supaya dunia dan manusia mendapat atau memiliki keselamatan yang selama-lamanya. Oleh karena itu, Allah dan Yesus itu adalah yang tidak terpisahkan dalam iman percaya kita. Kalau kita katakan kita percaya kepada Allah, berarti kita percaya dan menerima Yesus sebagai anak Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini
yang hadir sebagai manusia. Sebaliknya, menolak Yesus itu adalah juga berarti menolak Allah. Karena tidak mungkin bahwa menolak Yesus yang datang dari Allah tetapi percaya kepada Allah. Saudara-saudara, dalam beberapa kesempatan Yesus juga menyatakan dan menegaskan bahwa Dia tidak terpisahkan dengan Allah dan Dia adalah satu dengan Allah. Misalnya sebagaimana yang Dia nyatakan kepada Filipus. Yesus mengatakan, "Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Barang siapa melihat aku, dia juga telah melihat Bapakku. Apa yang kukatakan bukanlah dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukannya. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya." Saudara-saudara, dengan pernyataan Yesus yang Dia sampaikan kepada Filipus, itu jelas menunjukkan bahwa Allah dan Yesus adalah yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sebagai orang yang percaya kepada Allah dan sebagai pengikut Yesus Kristus, kita diingatkan dan diminta supaya kita benar-benar percaya kepada Yesus dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk benar-benar yakin dan percaya pada Yesus bahwa Dia adalah anak Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, kita juga diminta supaya kita selalu berdoa dan meminta kepada Bapa di dalam Yesus. Maka Yesus akan melakukannya dan akan mengabulkannya dari Allah. Karena Dia dengan jelas mengatakan, "Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya." Dalam perkembangan zaman ini, masih banyak kemungkinan kita menghadapi banyak tantangan atau ancaman dari ajaran-ajaran sesat. Baiklah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita jangan pernah ragu untuk percaya kepada Yesus. Kita jangan pernah ragu untuk menyerahkan segala hidup kita kepada Yesus, karena Dia sesungguhnya adalah anak Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini, yang memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami benar-benar sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tidak terpisahkan dari Allah, yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini sebagai manusia yang menderita dan mati di kayu salib agar dunia dan manusia mendapat keselamatan. Ya Tuhan, ada banyak kemungkinan bahwa kami menghadapi banyak tantangan, terlebih pengajar-pengajar sesat dalam perkembangan dan kemajuan zaman ini. Karena ada banyak orang mungkin akan mengandalkan pikirannya, akan mengandalkan
pengetahuannya untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, tetaplah tuntun kami, bimbing kami, agar kami tidak digoyahkan oleh ajaran apapun, tapi kami tetap orang yang benar-benar percaya dan bersandar, bergantung hanya kepadamu saja. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiap